Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devia Ifsantin Maula. Saya merupakan salah satu dosen dari program studi manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Almata. Video ini kami buat sebagai salah satu syarat dalam proses pengajuan sertifikasi dosen gelombang 1 2025 pada bidang pelajaran. Mata kuliah yang kami ambil sebagai contoh untuk disampaikan pada video ini adalah salah satu mata kuliah penciri dari program studi manajemen, yaitu kewirausahaan sosial. Mata kuliah ini dirancang untuk membekali mahasiswa dengan pengetahuan dan keterampilan dalam menciptakan, mengembangkan, dan mengelola bisnis yang berfokus pada penyelesaian masalah-masalah sosial. Mata kuliah ini memberikan pemahaman yang mendalam tentang konsep, prinsip, dan karakteristik kewirausahaan sosial serta perbedaannya dengan kewirausahaan konvensional. Mahasiswa akan dilatih untuk mengidentifikasi masalah sosial yang relevan dan mengembangkan solusi yang kreatif dan juga inovatif melalui penyusunan dan presentasi rencana bisnis sosial yang komprehensif. Selain itu, mata kuliah ini juga membahas pentingnya strategi penyelesaian, pengukuran dampak sosial, serta integrasi etika dan tanggung jawab sosial dalam operasional bisnisnya. Mata kuliah ini tidak hanya berfokus pada pengetahuan teoritis, tetapi juga pada pengembangan keterampilan praktis yang relevan dengan tantangan nyata di lapangan. Melalui proyek-proyek nyata dan studi kasus, mahasiswa akan mendapatkan pengalaman berharga dalam mengaplikasikan teori ke dalam praktik untuk menciptakan bisnis sosial yang berkelanjutan dan bertanggung jawab. Mata kuliah ini dititipkan 3 CPL Prodi, yaitu yang pertama, mampu menerapkan teori manajemen dengan baik dan mengintegrasikan pengetahuan dari berbagai disiplin ilmu untuk menciptakan solusi manajemen yang holistik. Yang kedua adalah mampu memecahkan masalah bisnis secara tepat, dan yang ketiga adalah mampu merancang rencana bisnis berbasis isu-isu sosial dan pemanfaatan teknologi digital yang berkelanjutan dan inovatif. Untuk capaian pembelajaran dari mata kuliah ini ada 5. Yang pertama adalah mahasiswa mampu menguasai konsep dan prinsip kewirausahaan sosial. Kedua, mahasiswa mampu mengembangkan ide kreatif dan inovatif berbasis solusi untuk sebuah bisnis sosial. Ketiga, mahasiswa mampu merancang dan mempresentasikan model bisnis kewirausahaan sosial yang efektif dengan menggabungkan penciptaan nilai komersial dan sosial. Yang keempat, mahasiswa mampu mengimplementasikan, menjual, dan mengelola bisnis sosial. Dan yang terakhir adalah mahasiswa mengukur dan menganalisis dampak sosial dari bisnis sosial yang dikerjakan. Sedangkan materi pembelajaran pada mata kuliah ini ada 14. Yang pertama, konsep dari kewirausahaan sosial itu sendiri. Yang kedua adalah perbedaan antara kewirausahaan sosial dan konvensional. Yang ketiga, identifikasi masalah sosial yang relevan. Yang keempat, solusi inovatif untuk masalah sosial yang telah diidentifikasi. Yang kelima, komponen-komponen utama dari sebuah model bisnis sosial. Yang keenam, merancang model bisnis sosial yang berkelanjutan. Ketujuh, presentasi rancangan model bisnis sosial yang komprehensif. 8, evaluasi proposal bisnis sosial dengan mengintegrasikan feedback. 9. Implementasi rencana bisnis sosial. 10. Strategi pemasaran untuk produk atau jasa sosial. 11. Komersialisasi produk atau jasa sosial kepada konsumen. 12. Branding dan strategi komunikasi dalam kewirausahaan sosial. 13. Evaluasi dampak sosial dari usaha sosial. Dan yang terakhir adalah evaluasi kinerja keuangan usaha sosial dan membuat laporan evaluasi yang komprehensif. Setelah ini akan ada video terkait dengan pembelajaran di kelas pada salah satu pertemuan di mata kuliah kewirausahaan sosial. Referensi utama yang kami gunakan
pada mata kuliah kewirausahaan sosial, yaitu yang pertama adalah Social Entrepreneurship, What Everyone Needs to Know by David Borstein and Susan Davis. Yang kedua adalah the Social Entrepreneur's Handbook, yaitu How Start, Build, and Run a Business That Improves the World by Rupert Scofield. Yang ketiga, Business Model Generation, atau A Handbook for Visionaries, Game Changers, and Challengers by Osterwalder and Bigner. Dan yang terakhir adalah Using the Business Model Canvas for Social Enterprise Design by Burkett. Dan ada beberapa referensi pendukung, yaitu yang pertama adalah In Search of the Hybrid Ideal, Stanford Social Innovation Review by Julie Batilana. Dan yang kedua adalah artikel dari tulisan saya sendiri, yaitu Perumusan Model Bisnis Sosial, Modus Fashion Enterprise, yang kami terbitkan pada Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia. Berikut adalah video pembelajaran di kelas pada salah satu pertemuan dari mata kuliah kewirausahaan sosial. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semuanya ya teman-teman ya. Alhamdulillah sehat. Baik, sebelum memulai perkuliahan pada siang hari ini, mari kita mulai pembelajaran kewirausahaan sosial dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke teman-teman semuanya, kita memasuki pertemuan ke-6 pada mata kuliah kita, yaitu kewirausahaan sosial, di mana teman-teman pada kesempatan kali ini diharapkan untuk dapat merancang sebuah social business model canvas. Sebelum kita masuk kepada materinya, teman-teman sudah memahami pada pertemuan sebelumnya, di mana teman-teman mencoba untuk menyusun sebuah bisnis model konvensional dengan salah satu tools yang kita pelajari. Ingat nggak toolsnya apa? Apa ayo? Yes, business model canvas ya. Ada 9 blok yang sudah kita coba susun sebelumnya untuk menyusun sebuah bisnis model konvensional. Ada 9 blok, kita mulai dari mana biasanya teman-teman? Exactly ya, ada dua starting point yang bisa kita coba. Yang pertama dari mendefinisikan customer segment atau value proposition itu apa sih teman-teman? Nilai jual atau sebuah nilai yang ingin kita propose atau kita coba tawarkan kepada siapa? Jadi di sini ya. Jadi dua blok ini adalah dua hal yang paling krusial untuk kita pastikan nyambung atau match, betul? Kira-kira value yang coba kita tawarkan terhadap target customer itu udah pas atau belum sih? Kalau nggak pas, kira-kira mereka mau beli atau enggak? Tidak, betul. Baru setelah itu kita move on ke blok-blok berikutnya, ya nggak? Blok berikutnya apa aja teman-teman? Apa kita langsung ke customer relationship? Saluran dulu atau channel ya. Bagaimana kita menghantarkan nilai yang coba kita tawarkan ke terhadap target. Exactly ya, dari sini. Jadi dari nilai ini kita coba hantarkan melalui channel terhadap betul. Oh sorry. Oke, setelah itu baru apa? Kalau kita udah bisa menghantarkan nilai, bagaimana caranya kita menjaga hubungan dengan customer tadi melalui mana? Betul ya. Setelah itu baru kita move on ke betul ya. Kita coba definisikan dulu ya nggak? Kita itu punya aktivitas kunci apa aja sih dalam menghantarkan sebuah nilai terhadap target customer ya nggak? Setelah itu kita punya apa? Punya resources apa aja? Atau sumber daya apa aja? Biasanya sumber daya didefinisikan sebagai apa aja teman-teman? Aset ya nggak? Terus kemudian apa? Manusianya, yes ya. Jadi biasanya kita klasifikasikan yang paling besar tuh itu. Kalau yang aset contohnya apa biasanya teman-teman? Atau laptop. Kalau udah skala yang lebih besar bisa office, kantor gitu ya teman-teman ya. Oke, setelah itu baru kita coba definisikan atau yang ada di blok paling kiri, yaitu key partners. Atau kira-kira kita bisa bermitra dengan siapa aja sih yang sekiranya dapat membantu proses penciptaan nilai. Kalau teman-teman yang pernah sudah coba didefinisikan, contoh key partnersnya itu bisa siapa aja? Masyarakat. Masyarakat? Pemerintah. Pemerintah?
ya selaku pembuat kebijakan, ya nggak? Supplier dari material, ya. Terus kalau bisnisnya online, biasanya apa? Courier delivery seperti ekspedisi itu ya, itu juga bisa kita definisikan sebagai key partners. Karena apa sih kalau kita bermitra untungnya apa? Contohnya kalau sama ekspedisi tadi, contohnya kita bermitra itu biar apa? Bisa memudahkan dalam pengantaran produk, ya nggak? Terus punya harga khusus atau partnership fee, ya nggak? Ya kan? Jadi sekiranya bisa membantu menambah apa salah satunya? Revenue stream atau saluran pendapatan yang bisa kita dapatkan sebagai seorang seller. Dan yang terakhir adalah cost structure. Apa itu? Ya, biaya-biaya yang diciptakan dari proses penciptaan nilai. Ya, jadi teman-teman, biasanya kita dalam menyusun sebuah bisnis model konvensional itu salah satunya tools yang paling mudah untuk dapat digunakan adalah bisnis model Canvas. Nah, sekarang kita mau coba nih susun kalau social business model Canvas itu terus bedanya apa, ya kan? Nah, salah satu expert dalam hal ini Burkett, ya, kita pakai sumbernya di sini. Dia itu menggunakan metode apa? Mendevelop dari bisnis model Canvas yang konvensional tadi, ya. Jadi setiap bloknya akan will be divided into two, akan dibagi menjadi dua. Yang satu untuk siapa? Untuk customer. Ya, C ini stands for customer-nya tadi, dan yang satunya adalah I dalam hal ini impact atau penerima manfaat dari social business model Canvas ini atau social business model yang akan teman-teman coba bangun. Nah, jadi setiap bloknya akan dibagi menjadi dua. Yang untuk customer-nya itu apa, yang untuk penerima manfaatnya itu apa. Ingat, ketika kita mencoba untuk menyusun sebuah sosial bisnis, ada poin utama yang nggak bisa kita lewatkan, ya nggak kayak bisnis model konvensional aja, tapi ada dua hal yang menjadi prinsip utama dalam keberlangsungan sebuah bisnis. Itu apa? Yang pertama, harus making profit kan? Ya, harus tetap punya keuntungan kan? Tapi di lain itu kita harus punya apa? Ya, ada isu sosial yang ingin coba kita selesaikan. Jadi si target customer-nya itu siapa? Kemudian penerima manfaat dari bisnis yang coba kita jalankan itu siapa? Nah, itu dilambangkan dengan I atau impact, gitu ya. Nah, teman-teman tadi sudah saya bagikan terhadap kelompok masing-masing untuk mencoba merancang sebuah social business model Canvas pada masing-masing kertas yang sudah diberikan kepada seluruh kelompok. Sekarang teman-teman kan kemarin kita udah coba menggali lebih dalam isu-isu sosial apa sih yang ingin coba diselesaikan oleh masing-masing kelompok, ya. Sekarang coba tuangkan apa yang menjadi concern teman-teman semua diwakili oleh kelompok masing-masing. Tuangkan hal tersebut pada social business model Canvas yang sudah saya berikan ke masing-masing kelompok, gitu ya. Waktunya 5 menit cukup ya, bikin poin-poin aja. Karena kemarin kita udah coba untuk belajar yang business model Canvas konvensional, sekarang kita coba untuk definisikan ketika ini didevelop menjadi sebuah social business model Canvas. Waktunya 5 menit ya, silahkan semuanya teman-teman. Oke, baik teman-teman semuanya, sebelum kita mencoba untuk melihat hasil pendefinisian social business model dari masing-masing kelompok, kita ingin mencoba dulu nih, ada salah satu case yang sekiranya bisa jadi percontohan untuk mengerjakan hal tersebut. Silakan diperhatikan ya.
semuanya. Kalau dari video yang sudah kita saksikan bersama-sama nih, kira-kira bisnis model seperti apa sih yang dikerjakan oleh perusahaan tersebut? Ada yang pernah dengar perusahaan ini? Apa yang mereka kerjakan? Namanya Javara. Ada yang pernah dengar? Belum. Javara itu salah satu social business atau perusahaan bisnis sosial yang sudah established, yang memiliki concern utama apa? Kalau dilihat dari tadi, Membantu yes, petani. membantu petani di seluruh Indonesia. Basically sebetulnya proses kerjanya adalah mereka memotong intermediaries, atau kalau biasa kita dengar namanya pengkulak gitu ya. Jadi mereka membeli langsung kepada petani, kemudian menambahkan added value terhadap produk yang dihasilkan, kemudian menjualnya ke market yang jauh lebih besar. Sehingga apa harapannya? Harapannya petani-petani juga mendapatkan harga yang lebih fair atau lebih adil ya, karena sebelumnya kan kalau jual ke tengkulak ada harga yang harus dibebankan juga, seperti itu ya. Jadi itulah yang sekiranya teman-teman bisa kerjakan dari concern isu-isu sosial yang sudah teman-teman coba definisikan di pertemuan sebelumnya ya. Jadi berangkat dari isu sosial tertentu, kemudian apa yang bisa teman-teman tambahkan sebagai added value atau nilai tambah pada produk tersebut, kemudian akan dijual kepada target customer-nya siapa. Di sini juga ada salah satu contoh yang coba saya tambahkan di sini. Oke. Nah, ini salah satu pekerjaan yang pernah kami rancang ya, di mana concern utamanya adalah bagaimana kita bisa memberikan kehidupan yang lebih layak terhadap wanita yang sudah menikah, baik sudah memiliki anak atau belum, tapi unfortunate atau kurang beruntung ya, sehingga dia sebetulnya harus support keluarganya untuk menambah finansialnya, tapi dia punya keterbatasan lain gitu, seperti harus menjaga anak dan seterusnya gitu. Nah, ini kita coba definisikan nih sebagai customer segment impact, ada di sini ya. Sorry. Oke, kemudian nilai yang coba kita tawarkan terhadap beneficiaries atau penerima manfaatnya apa? Oh, better salary, kemudian high flexibility, kemudian apalagi network, kemudian work-life balance. Ini berarti mengacunya terhadap apa teman-teman? Kebutuhannya siapa? Exactly ya. Jadi penerima manfaat itu butuhnya apa? Nah, itulah yang sekiranya akan coba teman-teman tawarkan ya sebagai value proposition-nya siapa? Tadi impact ya. Oke. Nah, ini yang bisa menjadi contoh untuk teman-teman kerjakan pada worksheet masing-masing. Sekarang ada yang mau coba dari kelompok mana dulu untuk memaparkan draft awal dari social business modelnya? Kelompok siapa? Akma mau kayaknya ya? Coba Akma, yuk. Nanti teman-teman bisa kasih feedback bareng-bareng ya. Boleh, silakan. Di sini kelompok kami mengambil isu terkait sampah plastik di kos, karena kan rata-rata kita menghuni kos ya Bu. Dan biasanya itu di kos itu nggak pasti sih, rata-rata sampahnya itu menumpuk. Jadi kita mau ngambil sampah plastik di kos untuk mengurangi sampah pertama, dan yang kedua biar yang di kos tuh pemilik kosnya nggak terlalu apa ya, mungkin kita biasanya ambilnya babel kebersihan kos ya, mungkin rata-rata kan anak mungkin sibuk atau apa gitu, jadi nggak sempat dan main buang-buang sembarangan gitu. Nah, customer segmen kita pastinya itu sebelumnya produk kita itu nanti kita mau buat produk keychain penentuan kunci. Dengan customer segmennya itu anak-anak SD dan wanita perempuan-perempuan yang suka aksesoris kayak gitu. Terus beneficiariesnya itu pastinya pemilik kos dan penghuni kos, biar masing-masing apa ya, nggak yang penghuni kos tuh dia nggak terbebani dengan sampah yang ada di kos, dan pemilik kos itu juga lebih apa, kayak melihat kosnya itu nyaman gitu. Oke, jadi win-win ya antara penghuni kos dengan pemilik kosnya. Oke, terus? Dan value yang kita tawarkan itu untuk
customer-nya sendiri itu pasti harga yang terjangkau, karena dengan customer yang anak SD dan perempuan yang suka aksesoris itu kita ngasih harga 3.000 aja. Dan untuk beneficiaries-nya sendiri itu kita punya ya pastinya solusi dan edukasi daur ulang plastik dan daur ulang sampah organik, ya mungkin bisa jadi buku atau barang-barang lain yang lebih berharga seperti itu. Oke, kita tahan dulu di situ ya. Udah ada value proposition dan juga customer segment teman-teman semua. Ingat tadi PR awal dalam menyusun sebuah social business model sama seperti bisnis model konvensional, ya nggak? Harus matching antara nilai yang ditawarkan dengan siapa? Betul, karena kalau nggak matching, nggak laku, kira-kira isu sosialnya bisa dijalankan atau nggak? Enggak. Misi sosial pada sebuah bisnis sosial tidak akan pernah bisa berjalan ketika apa? Ya, ketika kita nggak punya profit sebagai sebuah bisnis, ya. Itu bedanya apa? Bisnis sosial dengan apa? Betul. Bedanya ketika kita tetap rely atau kita tetap bergantung pada profit perusahaan untuk menjalankan sebuah misi sosial, itu adalah hal utama yang membedakan antara bisnis sosial dengan apa? Ingat ya? Apa ayo? Non-profit. Kalau non-profit bergantungnya sama apa? Dana sumbangan. Betul, donasi, sumbangan, ya nggak? Ya, nah itu makanya yang paling bikin beda, karena bisnis sosial tidak hanya mengandalkan pada donasi, tapi dia harus bisa bikin profitnya sendiri. Kalau dia udah bikin profit sendiri, maka isu-isu sosial yang menjadi misi perusahaan bisa dijalankan. Itu ya teman-teman semuanya ya. Tangan dulu dong buat kelompok 8. Kita ambil contoh satu lagi ya, dari kelompok berapa? Tunjuk tangan, silakan. Yes, silakan. Oke, di sini izin menyampaikan terkait bisnis sosial yang kami ambil, ya dari isu sosialnya, yaitu salah satu desa di Gunung Kidul. Penjahitnya ini memiliki masalah, yaitu penumpukan kain perca yang menjadi sebuah limbah ya, limbah karena penjahit rumahan. Terus akibat penumpukan itu sang penjahit ini selesaikan masalah itu dengan membakar kain perca, tidak menimbun kain percanya, atau membiarkan kain percanya itu berserakan gitu di area kerjanya seperti itu. Nah, jadi kelompok kami di sini mengambil isu sosial itu untuk membantu para penjahit untuk mengatasi limbah-limbah kain perca yang mereka hasilkan. Bagaimana dari limbah atau mungkin disebut sampah itu bisa menjadi suatu hal yang bernilai mungkin. Jadi di sini kami mencoba mengolah kain perca itu menjadi sebuah produk, yaitu produk keset dan juga tas dompet seperti itu. Value yang kami tawarkan yaitu bagaimana sebuah produk yang menarik pastinya, karena mungkin desain atau rancangan yang tas atau dompet yang kami buat ini, kami membuatnya dengan teknik merajut kanvas, itu dimana membutuhkan seperti merajut biasa, tetapi bedanya di sini kita mengganti media benangnya itu sendiri dari kain perca itu. Terus menawarkan juga sebuah produk dengan nilai dan fungsi yang mungkin di luaran sana banyak menawarkan juga, tapi di sini kami bagaimana produk itu mempunyai keunikan tersendiri, tapi manfaatnya itu juga dirasakan oleh penggunanya seperti itu. Lalu untuk harganya juga kami pasti menyesuaikan bagaimana desain atau kualitas yang kami tawarkan ini sesuai dengan harga yang kami pasarkan seperti itu. Nah, harapannya dari value proposition yang untuk impact-nya sendiri, untuk beneficiaries-nya sendiri itu sang penjahit itu tidak bingung lagi harus membuang limbahnya kemana. Terus juga di sini kami mengambil limbahnya itu bukan sekedar mengambil secara gratis, tetapi juga membelinya dengan kesepakatan bersama harganya berapa seperti itu. Untuk customer segmennya sendiri yang pastinya karena produknya ini ada sebuah keset, terus tas dan dompet, pastinya untuk mahasiswa, anak-anak kos pasti kan kosnya mungkin butuh keset gitu kan. Terus ibu-ibu rumah tangga yang pastinya butuh keset juga gitu. Terus untuk tas dan dompet pastinya anak-anak muda ya, mana tahu ada yang tas
green customer seperti itu, bagaimana mereka memanfaatkan atau tertarik dengan produk-produk yang berasal dari isu-isu sosial seperti itu. Nanti bisa kami tawarkan di situ sebagai customer segmennya. Terus untuk beneficiariesnya kami dari penjahit dari desa-desa Gunung Kidul. Guys, tepuk tangan untuk kelompok berapa? Kelompok 1. Setelah ini teman-teman akan coba untuk berkumpul dengan kelompok masing-masing sehingga teman-teman bisa menyelesaikan penyusunan social business model yang akan coba dikerjakan oleh masing-masing kelompok, gitu ya. Baik teman-teman semuanya, tadi sudah dilengkapi. Sekarang worksheetnya bisa dikumpulkan sebagai draft awal. Nanti akan kita coba lihat ya, besok kita kaji pada pertemuan berikutnya seberapa terdevelop social business model yang coba teman-teman rumuskan oleh kelompok masing-masing. Silakan dikumpulkan teman-teman. Ibu semuanya. Baik. Mohon maaf dari saya kalau ada salah-salah kata. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.